Bagaimana janji saya kepada orang yang bertanya kepada saya, kali ini saya akan membahas tentang kekeliruan dari Koh Dondi yang kedua. Ini berkait dengan istilahnya adalah reading comprehension, kemampuan untuk membaca secara komprehensif sehingga mengerti isinya secara keseluruhan. Saya sengaja memotong-motong ini biar mudah, biar nanti penonton menyaksikan sendiri diskusi kami yang cukup santuy itu ya, untuk santai dan asik. Pada bagian kedua ini saya akan membahas kesalahan Koh Dondi dalam hal membaca. Nah, dalam salah satu perdebatan yang memang mengalir kemana-mana tanpa ada batasan itu, Koh Dondi mengatakan bahwa kekristenan itu adalah sinkretisme antara Helenisme, ya, kebudayaan Yunani gitu, Helenisme dengan monoteistik. Monoteisme dalam hal ini adalah Yudaisme. Sempat dia menyebut tentang Yohanes 1 ayat 1. Tetapi yang menarik adalah ketika dia mulai mengajukan satu buku, waktu ditunjukkan satu kalimat, saya masih bingung ini kalimatnya siapa yang katanya mengatakan begitu. Dilihat judulnya itu adalah dari Justin Martyr. Nah, saya tidak berani berkomentar karena saya sangat terkejut bahwa menggunakan bukunya Justin Martyr atau Justinus, ada yang mengatakan Justinus, seorang tokoh, ya ada yang menyebut sebagai Bapak Gereja juga, tetapi saya lebih senang menggunakan istilah apologet pada abad-abad awal ketika kekristenan dituduh macam-macam sekali. Katanya Justin Martyr itu mengakui bahwa terjadi percampuran sinkretisme antara Helenisme dengan Yudaisme. Nah, dia menunjukkan satu teks bagian ini yang dikatakan begini dalam bahasa Inggris ya. Saya waktu itu tidak berani menjawab karena masa gitu loh. Saya itu pelajaran awal tahun 2003-2004 tentang sejarah gereja, bapak-bapak gereja ya. And when we say that the Son, dan itu Yesus ya, who is the firstborn of God, ya anak tunggal atau anak pertama, anak sulung daripada Bapa, was produced without sexual union, dihasilkan tanpa hubungan seksual, and that He, Jesus Christ, our teacher, was crucified and died and rose again and ascended into heaven. We propound nothing different from what you believe regarding those whom you esteem sons of Jupiter. Jadi dia mengatakan, lihatlah, Justin Martyr sendiri mengakui bahwa Yesus adalah anak Jupiter. Saya waktu itu kaget, baru pernah dengar ini. Ya kan, ini kan lama sekali ya, pelajaran lama tentang Bapak Gereja. Ini saya tidak menjawab dengan tuntas, saya mengatakan udah besok sajalah. Nah, nanti kalau ketemu memang saya akan membahas ya, cuma Koh Dondi nanti kalau itu saya akan silaturahmi lagi. Saya akan menceritakan sekarang, kali ini saya tujukan memang untuk orang-orang Kristen. Betulkah Justin Martyr mengatakan begitu? Waktu saya membaca keseluruhan, ternyata tidak seperti itu. Karena kali itu ada lanjutannya. For you know how many sons your esteemed writers ascribe to Jupiter, Mercurius ya, the interpreting word, dan sebagainya. Nah, ini bahasa Indonesianya kira-kira begini. Dan ketika kami mengatakan bahwa anak itu Kristus ya, yang adalah kelahiran pertama dari Allah, dihasilkan tanpa hubungan seksual, dan bahwa Dia, Yesus Kristus, guru kami, disalibkan dan mati dan bangkit kembali dan naik ke surga, kami tidak mengajukan sesuatu yang berbeda dari apa yang Anda percayai mengenai mereka yang Anda anggap sebagai anak-anak Jupiter. Karena Anda tahu berapa banyak anak yang ditulis oleh penulis terhormat Anda yang dianggap sebagai anak-anak Jupiter. Mercurius misalnya, kata yang menafsirkan ya. Jadi sebenarnya ini saya sungguh-sungguh tidak percaya bahwa
sesalah itukah? Jadi gini, Justin Martir adalah boleh dibilang apologet di abad-abad pertama. Zaman itu kekristenan mengalami tekanan sejak Kaisar Nero, kalau nggak salah tahun 60-an mulai ke atas gitu, lalu dilanjutkan kaisar-kaisar berikutnya lah. Maka Justin ini menulis sebuah apologetika di dalam bagian yang pertama. Dia mengatakan begini, kenapa kamu tidak percaya bahwa Yesus dilahirkan oleh perawan tanpa hubungan seksual dan itu adalah anak Allah? Bukankah yang kami yakini ini juga ada di tempatmu yang mirip tanda petik dengan itu, yaitu Jupiter melahirkan banyak anak, salah satunya Merkurius. Jadi dia menggunakan budaya mereka yang saya katakan semalam itu, bahwa bukan sinkretisme tetapi memakai budaya untuk masuk. Sebagaimana Paulus di Athena ketika dia menginjil, dia tidak menyerang tapi dia memakai budaya mereka. Dia mengatakan Allah yang tidak kamu kenal inilah, ada satu patung ditulis Allah yang tidak kami kenal, yang tidak dikenal, yang mau saya beritakan dialah Yesus dan seterusnya. Dan itulah metode penginjilan yang juga dilakukan oleh Justinus ini. Nah, Justin Martir ini memakai budaya pemahaman itu. Mengapa kamu mencela kami? Kamu juga percaya ada dewa-dewa yang dilahirkan dari dewa. Memang mereka disepakati bahwa dalam ajaran mereka itu adalah dewa-dewa itu saling kawin begitulah dengan manusia, dengan menjadi Hercules dan sebagainya. Nah, di sini Justinus itu mau mengatakan bahwa lu percaya itu, lah kami agak mirip tapi berbeda. Bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri, kemudian dia meminjam rahimnya Maria. Karena Yesus itu bukanlah perkawinan, perhatikan ini perbedaan antara Helenisme dengan Kekristenan. Yesus bukan hasil telurnya Maria dibuahi oleh Roh Kudus. Wah, kalau memang dibuahi Roh Kudus, telurnya itu jadi seakan-akan terjadi perkawinan antara yang ilahi dengan manusia. Tentu berbeda. Ya kalau memang itu pengertiannya, ya silakan, itu adalah memang Helenisme atau paganisme. Tetapi Yesus tidak seperti itu. Oke, itu nanti ada perdebatan lain, silakan kita akan membahas, karena nanti dalam kekristenan sendiri itu nanti akan dibahas lagi tentang asal-usul Yesus. Apakah dia dari daging Maria, apakah dia punya pusar, itu pertanyaan-pertanyaan lucu lah. Tetapi yang jelas, saya mau membahas di sini bahwa ada beberapa kemungkinan. Maaf Kodondi ya, ini hanya kemungkinan dugaan saya. Pertama, Kodondi sendiri tidak pernah membaca tuntas dari apologetika pertama oleh Justin Martir ini, sehingga tidak bisa mengkaitkan atau hanya mengambil sepotong lalu diatribusikan kepada Justinus yang mengatakan, oh ya Kristen itu adalah paganisme gitu. Padahal itu dipakai oleh Justinus Martir untuk menyatakan bahwa, loh kamu sendiri punya cerita itu, kenapa menyalahkan kami? Kami punya kisah berbeda. Kamu punya seperti itu mirip, kenapa menyalahkan kami, lalu kami dianiaya, dianggap sekte yang berbahaya dan sebagainya. Lalu dalam rangkaian buku berikutnya ya, saya terpaksa membuka catatan-catatan lama ini. Justinus itu justru mau menegaskan keilahian, mengapa namanya jadi Kristen. Nanti kan ada beberapa buku kan, Apologetika 1, 2, lalu Tripo atau apa itu yang diskusi dengan Tripo dan sebagainya. Ada sekitar 4 atau 5 yang saya ingat tentang tulisannya dia. Jadi pertama adalah sebenarnya Kodondi tidak pernah membaca tuntas. Yang kedua, kalau membaca tuntas, maaf, ada kemungkinan reading comprehension-nya yang bermasalah. Karena kemudian bisa mengambil kesimpulan bahwa kekristenan itu adalah sinkretisme dengan pagan dan diakui oleh Justinus Martir. Padahal Justinus Martir itu hanya memakainya sebagai jembatan untuk menjelaskan bahwa di tempatmu ada mitos begini, kenapa menyalahkan kami? Kami punya kisah seperti itu. Nah, ini menjadi persoalan karena semalam dari pembahasan itu adalah Tritunggal, konsep Tritunggal itu adalah katanya dia politeisme punya konsep dikawinkan dengan monoteisme. Tentu kami menolak. Kenapa kami menolak?
Ya karena kami punya kisah sendiri, kita punya narasi sendiri yang tidak mengambil dari mereka. Dan narasi kami adalah dari Alkitab, yang semalam juga sempat digugat dengan begitu banyak dari sana sini. Saya bisa menjawab semua itu. Maka saya mengatakan bahwa Dondi ini memang salah di dalam hampir seluruh aspek. Nanti saya akan mulai membahas tentang LXX atau Septuaginta, itu juga akan jadi menarik. Tapi pada bagian ini jelas bahwa adalah fatal sekali menyodorkan buku Justinus Martir atau Justin Martir itu sebagai pembenaran tuduhan bahwa kekristenan adalah pagan atau percampuran sinkretisme antara paganisme dengan monoteistik. Dalam hal ini paganismenya adalah politeisme Helenistik. Itu menurut saya. Jadi saya hanya mau menjelaskan kepada sesama orang Kristen bahwa kita mesti perlu belajar baik-baik. Tetapi kita jangan berhenti pada scio atau scientia itu, lalu kumpulkan semua informasi tapi tidak mendalami, tidak mengerti, menganalisis, mengintegrasikan semua, sehingga hasilnya kita digempur habis-habisan seperti itu. Nah kalau saya sih wong sekolah, bahkan bukan hanya sekolah belasan tahun, likuran tahun saya belajar. Mulai dari sisi Arminian, terakhir masuk ke dalam Calvinisme. Jadi bagi saya sebenarnya ini bukan hal yang aneh lagi, bahkan hal mendasar yang sudah mesti ditinggalkan, bergerak kepada teologi atau penyusunan sistematika teologi. Nah, itu adalah yang kedua. Saya mencatat ada beberapa yang nanti saya mau bagikan juga. Mudah-mudahan nanti menjadi bahan bagi Koh Dondi nanti kalau suatu saat kita silaturahmi lagi, diskusi lagi, ngapak-ngapakan gitu, bahkan sempat guyonan ya. Karena memang di Perjanjian Lama itu ada burung bangau itu terjemahan tahun 78 atau berapa itu ada menggunakan kuntul, tapi dalam terjemahan 58 itu menggunakan kontol gitu ya. Nah, tentu kita tidak boleh menganggap bahwa kata kontol adalah porno ya, karena pada zaman itu tentu berbeda. Kayak hari ini kan kita tahu istilah zakar ternyata di dalam bahasa Ibrani berbeda. Kita harus menaruh semua di dalam konteksnya. Kami memang bercanda ya, banyak bercanda, sehingga itulah gaya orang ngapak untuk berdiskusi, berdebat, ngotot. Tetapi saya sampai hari ini, sampai sore tadi saya masih minta referensi banyak hal, lalu kita saling bertukar pikiran. Saya sekali lagi mengatakan, itu sebab saya percaya dan sadar mengapa seorang Koh Dondi Tan yang mengetahui sio begitu banyak, pengetahuan begitu banyak, tetapi menjadi mu'alaf karena dia tidak masuk kepada tahap berikutnya, memahami dan mengerti, sehingga kemudian menjadi bijaksana. Itu dari saya ya. Mudah-mudahan tidak menyinggung siapa saja ya, karena memang kami sepakat bahwa diskusi seperti ini saling menajamkan. Saya memplesetkan sedikit ayat dalam Alkitab kan, besi menajamkan besi, manusia ribut dengan sesamanya gitu. Tapi ributnya saya itu, saya jadi senang, karena dulu saya anggap pelajaran-pelajaran mendasar seperti ini itu udahlah diterima saja gitu. Ternyata sekarang digempur sana sini, termasuk dari Biblikos dan sebagainya. Nah, para anak-anak Tuhan, mari mulai belajar. Sekarang aksesnya banyak sekali. Jangan berhenti hanya bertanya kepada ChatGPT ya, Artificial Intelligence, karena mereka bisa salah. Saya berkali-kali harus mengkoreksi, dan lucu sekali ternyata ChatGPT itu bisa minta maaf itu. Oh maaf, saya salah, Anda yang benar, begitulah. Jadi belajar bareng terus, mari berdebatlah. Tapi dengan menjaga batin. Saya memang dari dulu berjanji itu tidak kasar sama orang, tapi kalau ada anak muda yang ngomong, kalau saya disebut ODGJ katanya, saya ini walaupun dipanggil tapi ada yang memanggil ODGJ katanya, orang dengan gangguan jiwa, ya saya menjawabnya kamu ODGC gitu. ODGC orang dengan gangguan cucut atau cocot begitulah ya. Ya tapi ya gitulah, itu bagian daripada saya bertai chi dalam menghadapi seluruh serangan. Saya tidak akan menyerang orang, saya hanya akan mengembalikan apa yang saya tidak suka, dan silakan diterima dan ditelan sendiri.
Mungkin ada yang tidak cocok ya mohon dimaafkan. Ini gaya saya, gaya ngapa, gaya orang jalanan. Saya campurkan dengan metode-metode yang saya pelajari dari berbagai suhu gitu ya. Oke, Heno Kwok. Oh ya, ini saya semalam bercanda ya. Oh jadi Bapak ini sekwok ya, saya setan. Jadi sekwok semalam bertemu dengan setan. Donitan itu.